Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Lihimi, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum perdata. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan antara hukum yang satu dengan yang lainnya yang bersifat perseorangan. Sistematika dan juga isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan yang ada di negara lain. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh dari hukum Romawi. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mempunyai sistematika yang terdiri dari 4 buku. Yang pertama, yaitu buku ke-1 tentang orang yang terdiri dari 18 bab. Buku kedua tentang kebendaan yang terdiri dari 21 bab. Buku ketiga tentang perikatan terdiri dari 18 bab. Dan buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa terdiri dari 7 bab. Baik, selanjutnya materi tentang hukum tentang orang. Nah, manusia sebagai penggerak kehidupan di dalam masyarakat menjadi pendukung hak dan juga kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud oleh subjek hukum yaitu orang, yang dibagi menjadi 2 yaitu manusia dan juga badan hukum. Nah, badan hukum sendiri merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum terdiri dari 2, yaitu badan hukum publik seperti negara, provinsi, juga desa. Yang kedua yaitu badan hukum privat yang terdiri dari yayasan, CV, dan lain-lain. Kemudian ada domisili. Domisili yaitu tempat di mana seseorang tinggal dan menjalankan hak dan kewajiban hukum. Nah, domisili manusia pribadi disebut dengan kediaman, sedangkan domisili badan hukum disebut dengan kedudukan. Nah, domisili ini diatur juga dalam pasal 17 sampai dengan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga tentang hukum keluarga. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan dan juga karena adanya hubungan darah. Nah, hubungan darah mempunyai arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan juga perwalian. Nah, hubungan darah dapat dilihat dari garis keturunan seperti patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral. Nah, jadi hukum keluarga juga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan juga kekeluargaan karena adanya perkawinan. Nah, jadi hubungan keluarga ini berkaitan erat dengan hukum orang. Nah, karena di dalam hubungan keluarga tidak akan lepas dari keadaan perdata dari masing-masing subjek hukum. Jadi, hubungan kekeluargaan juga meliputi kekuasaan orang tua, pengampuan, perwalian, dan juga keadaan tidak hadir. Baiklah, selanjutnya materi keempat yaitu hak benda. Nah, benda berwujud adalah benda yang bisa dilihat oleh panca indera, sedangkan benda yang tak berwujud adalah hak, yaitu benda yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian ada hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak kebendaan yang bersifat mutlak yang dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua yaitu hak kebendaan mengikuti bendanya. Menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atas suatu benda dan berbuat sesuatu terhadap peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima tentang hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.
Perikatan yang lahir karena undang-undang itu sendiri maksudnya adalah perikatan itu lahir karena memang ada undang-undang yang mengaturnya sedemikian rupa. Contohnya, dengan meninggalnya seseorang, maka akan timbul kewajiban terhadap ahli waris untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari almarhum. Baik, yang terakhir yaitu materi tentang hukum waris. Nah, jadi hukum waris di sini merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Nah, hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia terhadap turunannya. Nah, ada 3 unsur kewarisan di sini. Yang pertama yaitu pewaris, di mana pewaris ini merupakan seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya. Yang kedua yaitu ada harta kekayaan, di mana harta kekayaan ini merupakan benda-benda peninggalan dan juga hak-hak yang akan diberikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga yaitu ahli waris, di mana ahli waris ini merupakan seseorang yang berhak atas harta kekayaan. Nah, kemudian ada wasiat. Wasiat di sini terdiri dari 2, yaitu wasiat lisan dan juga wasiat tulisan. Bentuknya ada 3, yaitu wasiat terbuka, ada wasiat rahasia, dan juga wasiat holografi. Baiklah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.